ada saksi yang melihat, bawalah ke dan yang dilakukan oleh netizen yang membuat masyarakat ini sudah terbentuk di dalam otak mereka itu adalah orang ini jahat. Berencana agar bisa dihukum mati atau pembunuh atau musuh berhidup. Tangani kasus hari ini selesai kita bangun. Bukti kami pegang. Presiden Jokowi, Bapak yang sedang proses tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara R, tersangka R. Selama ini kami dari tim pengacara saat tersangka R tidak pernah menginformasikan kepada media manapun, dan pada hari ini setelah selesai hasil rekonstruksi baru kami juga mau bicara, karena dimanapun saudara R sudah mengakui perbuatannya, sehingga kami juga tidak mau mendahului penyidik dalam menyampaikan tentang bagaimana cara pelaku menghabisi korban. Dengan demikian kami dari tim pengacara saudara R, tersangka saudara R itu ada 6 orang. Saya adalah yang selalu ketua tim, saudara Bini Topan, saudara Harupandi, saudara Robert Jami, saudara Amos Lafu, dan saudara Narita. Yang mana pada konteks pembunuhan yang ada itu tentang berita-berita berkembang di luar segala macam, itu adalah suatu berita yang bersifat hoax, apalagi berhubungan dengan media-media yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keabsahan daripada berita-berita itu, karena semua pun proses itu harus melalui BAP polisi, karena berhubungan dengan saksi-saksi bukti itu merupakan kewenangan daripada pihak penyidik, dalam hal ini Polda NTB. Dengan demikian, kemarin rekonstruksi yang dilakukan semuanya sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Dan memang di satu sisi beberapa orang berpendapat bahwa dalam melakukan pengusutan terhadap satu tindak pidana tidak bisa mengejar keterangan tersangka. Oke, benar, tapi keterangan tersangka itu dapat dipakai ketika keterangan itu juga bersesuaian dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ketika kami mendampingi saudara R dari tim pengacara, semua keterangan tersangka itu sangat-sangat bersesuaian, tidak ada satupun yang salah. Mungkin teman-teman wartawan mengikuti berhubungan dengan rekonstruksi, mungkin saudara-saudara teman-teman wartawan sudah melihat sendiri bagaimana proses dari awal sampai akhir. Jadi mungkin selanjutnya disampaikan oleh teman saya, saudara Bini Topan, atau dengan saudara Harupandi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ya, kami berterima kasih ya. Pertama, mohon maaf kepada teman-teman, kenapa teman-teman itu ingin mendapat informasi dari kami, tapi kami begitu menahan diri, belum bisa menyampaikan. Yang pertama adalah karena pertimbangan kami, biarlah penyidik bekerja secara maksimal untuk mengungkap kasus ini. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa kami juga menyadari bahwa keluarga korban itu masih berduka. Tentunya kalau kami menyampaikan sesuai versi klien kami, tentunya akan membuat perasaan yang kurang menyenangkan. Kami tim kuasa hukum juga secara resmi menyampaikan turut berduka cita untuk adik kami dan cucu kami Lael. Kami sebagai pengacara tentunya menjalankan tugas kami secara profesional, yaitu mengedepankan kebenaran. Kebenaran itulah yang akan membuka tabir semua. Kebenaran itu akan terungkap apabila fakta-fakta hukum itu boleh hadir dalam keterangan saksi, barang bukti, ahli, dan sebagainya. Sehingga apapun yang dilekatkan kepada tersangka kami pada dasarnya cuma mendampingi saja untuk menjaga agar klien kami itu hak hukumnya itu jangan dilanggar. Begitu. Dia jangan dipaksakan, dia jangan ditekan dan sebagainya. Biarkan dia memberikan informasi yang dia tahu, yang dialami. Silakan penyidik mengembangkan itu kepada alat-alat bukti yang lain. Begitu. Bagi kami itu menjadi catatan, dan kami berterima kasih
kemarin itu polisi telah melakukan rekonstruksi setelah tahapan-tahapan penyidikan yang mereka lakukan, yaitu mengambil keterangan para saksi, barang bukti yang ada, hasil forensik, keterangan ahli. Dari rangkuman itulah jadilah rekonstruksi itu. Dan kami pada dasarnya merasa senang karena mulai terbuka. Tapi ini dan hak klien kami, kondisi klien kami pada posisi apapun, itulah tergambar dalam rekonstruksi itu. Dan kami juga berterima kasih bagi teman-teman media yang juga memfasilitasi supaya kegiatan rekonstruksi itu bisa dilihat oleh masyarakat. Dan kami berharap juga bantuan bagi teman-teman kami yang mengerti hukum untuk bisa menjelaskan dan mendudukkan persoalan ini secara baik, supaya masyarakat juga teredukasi secara baik terhadap sebuah tindak pidana yang kebetulan hal itu dialami oleh saudara kekasih kita AM dan LR. Itu beberapa catatan, sebentar kita berdiskusi lebih berkembang dan akan dilanjutkan oleh sahabat saya, rekan saya, Pak Hari. Jadi baik, terima kasih. Ya, saya melanjutkan terangkan oleh rekan saya Pak Tony dan Pak Beni, ya, bahwa berkembang opini di masyarakat, ya, bahwa pengacara R itu mereka membela orang yang bersalah. Sudah tahu orang bersalah tapi kok dibela, ya. Ini yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kehadiran kami dalam mendampingi dalam hal ini tersangka bukan semata-mata karena kami menjalankan profesi, tapi kami dalam hal ini kami juga menjalankan perintah undang-undang, ya. Kami menjalankan perintah undang-undang di mana seorang tersangka itu yang melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, itu wajib hukumnya didampingi oleh pengacara. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dia tidak didampingi oleh pengacara, maka semua keterangan yang tertulis dalam BAP itu dianggap cacat. Oleh karena itu, melalui konferensi pers kita saat ini, saya berharap masyarakat bisa memahami ini, ya, agar proses hukum ini boleh berjalan dengan baik, ya. Randi sudah mengakui perbuatannya, ya. Tapi di lain sisi kita hidup di negara hukum, di mana di Indonesia dalam hal ini hukum acara pidana menganut asas praduga tak bersalah, ya. Jadi sekalipun ada pengakuan dari Randi, saya minta masyarakat itu menahan diri untuk mengembangkan opini, ya, karena pengakuan itu nanti harus dibuktikan, ya. Karena pada prinsipnya asas praduga tak bersalah itu dia mau menegaskan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut maupun diajukan di depan persidangan itu wajib hukumnya dianggap tidak bersalah, ya. Artinya bahwa kita harus menghormati proses hukum ini, ya, agar supaya kasus ini ketika diputus oleh hakim benar-benar berdasarkan bukti yang benar-benar terang, ya, bukti yang benar-benar terang dan benar-benar memenuhi rasa keadilan, baik itu di pihak korban maupun keadilan bagi pelaku. Karena bukan hanya korban saja yang membutuhkan keadilan, pelaku pun dia membutuhkan keadilan. Karena kita hidup di negara hukum, ya. Mungkin dari saya cukup. Kakak bisa tanya sedikit, ya? Ya. Kalau pengakuan saudara R sendiri terhadap kakak sebagai penasihat hukum, apa yang menyebabkan dia sampai tega menghabisi korban? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana bisa R ini menyimpan rahasia ini atau kelakuan ini sudah beberapa bulan, hampir 2 bulan baru mau menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Terus yang ketiga terkait pasal, diterapkan dengan pasal berlapis ini, 340, 338, bahkan undang-undang perlindungan. Menurut kakak sebagai kuasa hukum itu bagaimana? Oke, kalau mengenai pertanyaan berhubungan dengan bagaimana R itu menghabisi motifnya, itu bagian daripada materi yang kami tidak bisa sampaikan, dan itu
nanti disampaikan dalam persidangan. Sementara karena di dalam motif yang dijelaskan juga sebenarnya kami tidak mau ini, karena kalau dilihat daripada keterangan R itu ada pemenggalan mengakibatkan mengarah pada pasal yang tadi disebutkan, tapi itu saya tidak bisa menjelaskan ini, itu dalam fakta persidangan, dalam persidangan baru kami ungkapkan itu. Yang berikut menyangkut dengan apa tadi pertanyaan, Kan sudah besar tapi masih bisa menyembunyikan. Oh, menyembunyikan. Kalau mau bilang kalau tentang suatu tindak pidana itu akan dia lakukan itu kan ada ketakutan. Ketika setelah membunuh itu dia ketakutan sampai 3 hari mayat tidak sembuh. Dia pun ketika kami mendampingi dia tidak tahu apa yang dia mau buat. Makanya ketika pada saat terjadi pembunuhan itu dia tidak tahu buang kemana, maka dia mencoba menghubungi teman-temannya, dan juga menghubungi temannya itu bukan berarti mau mengubur manusia mayat, tapi dia mau kubur anjing, sehingga sampai teman-teman itu tidak dapat dijadikan sebagai saksi, dan benar-benar mereka tidak tahu mengetahui tentang hal itu. Nah, menyembunyikan itu memang pada dasarnya sembunyi. Nah, terungkap dulu kenapa dia tidak mengakui, ketakutannya ada di situ. Nah, tapi dengan adanya begitu diperiksa segala macam, maka dia di situ dia juga tertekan, maka tertekan dengan berita-berita yang beredar, maka di situ dia ke Polda dan mengakui perbuatannya. Jadi dalam perbuatan pengakuan itu bukan serta-merta untuk mengakui, tapi melalui satu proses di mana ketika polisi sudah 2 kali memeriksa, tapi polisi juga belum bisa menetapkan tersangka karena belum mengantongi bukti yang cukup, maka polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap bukti-bukti ada. Tapi sebenarnya sudah ditetapkan tersangka karena bagi kami pengacara ketika kami dampingi, sebenarnya bukti sudah cukup dia dapat ditetapkan. Cuma karena dia lebih duluan mengaku, karena ketika diperiksa dia juga rasa tidak tenang, maka dia mengaku bahwa dia lah pembunuh. Ini kemarin kan baru kalau pasal itu, penerapan pasal itu kewenangan penuh penyidik untuk ini, dan menyangkut dengan apakah bersesuaian dengan pasal-pasal yang diterapkan itu nanti kita dalam persidangan. Berarti pasal yang diterapkan kata sebagai kuasa hukumnya mengiyakan saja begitu? Itu kewenangan penyidik. Atau ada upaya? Atau melihat? Kalau pasal itu, kalau kami sebagai pengacara, penerapan pasal itu kami bukan mengiyakan atau tidak mengiyakan, kita lihat pada fakta persidangan. Karena itu fakta persidangan. Karena itu kewenangan penuh penyidik dalam menerapkan pasal. Nanti pasal itu pun nanti ketika barang itu dibawa ke JPU pasti ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Apakah JPU juga berpendapat dengan penyidik dalam hal penerapan pasal itu, kita lihat. Karena itu kan masih proses di penyidik. ini kemarin kan baru selesai rekonstruksi. Ya. Opini yang berkembang di masyarakat bahwa bukan pelaku tunggal. Tanggapan penasihat hukum sendiri apa? Penasihat hukumnya nanti. Kalau menyangkut dengan bukan pelaku tunggal, berarti orang yang menerangkan bahwa masih ada pelaku lain, harusnya penyidik memanggil dia, karena dia mengetahui tentang itu tapi tidak informasikan kepada penyidik. Jadi ada beberapa orang yang berpotensi harusnya penyidik itu memeriksa, yaitu Buang Sine, kedua LBH Surya. Kenapa? Dan juga mungkin saja pengacara yang disebutkan kemarin dan pengacara Jakarta. Kenapa? Mereka bilang ada bukti-bukti, mereka bilang ada balok, ada pelaku lain di rumah kosong. Tapi kami juga rasa bingung apa yang disampaikan berdasarkan bukti yang dimiliki penyidik presiden seperti apa yang mereka jelaskan. Oleh karena itu bagi kami sebagai tim pengacara daripada pelaku, seharusnya mereka itu yang dipanggil minta pertanggungjawaban. Jangan membuat hukum menjadi kacau. Ini bagian daripada pelecehan terhadap hukum yang dilakukan oleh orang-orang. Ya. Dari sisi pengacara, kan ada pengacara korban, ya, ada pengacara tersangka. Nah, kemarin waktu dilihat di banyak tayangan bahwa ada beberapa pengacara tersangka
korban yang bertanya. Ya. Seolah memprotes hasil penyidikan polisi ini. Padahal ini kan kewenangannya pengacara terdakwa. Ya. Nah, itu penangannya seperti apa? Jadi kami juga rasa ini juga bagian dari pembodohan hukum. Kalau kita sering sidang di pelajari hukum acara pidana, sebenarnya yang bertindak di situ itu kita pengacara sifatnya hanya memantau berjalannya proses. Dan itu pun sebenarnya itu yang aktif di situ adalah kami pengacara pelaku. Karena kamilah yang bertindak atas kepentingan klien kami ketika dibawa dalam persidangan. Sementara korban itu sudah diwakili oleh negara, yaitu penyidik dalam kepolisian dan kejaksaan. Mereka inilah membawa dokumen atau barang ini ke pengadilan untuk dipertanggungjawabkan apakah yang dilakukan oleh JPU itu sudah sesuai tidak. Bukan pengacara dari kemarin memang benar ada banyak hal yang kami merasa bahwa agak lucu juga. Cuma ya kami bilang tidak mengerti hukum acara juga. Bilang, pokoknya lucu saja lah. Kami kalau saya bilang menyatakannya nanti bilang kami juga melecehkan profesi, ya udah biar teman-teman masyarakat yang menilai. Dan baru kali kasus ini pengacara korban intervensi dalam pelaksanaan rekonstruksi. Kami saya pengacara pelaku diam saja memantau karena kami pahami bahwa kami hanya melihat pada BAP apakah ketika pergerakan rangkaian perbuatan yang dilakukan itu bersesuaian tidak. Kami tidak bisa berbicara. Nah, kalau seandainya dalam rekonstruksi itu tidak bersesuaian, penyidik karena mendalami ini bukan kami juga, penyidiklah mendalami. Mungkin tidak bisa berarti dia berbohong atau seperti kemenangan penyidik, kemenangan kami juga. Mungkin demikian penjelasan. Mungkin ditambahkan oleh mungkin sedikit hasil rekonstruksi sendiri dari pihak kuasa hukum pelaku ini melihat sudah yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah berjalan sesuai hukum maksudnya, karena dari kuasa hukum dari korban sendiri masih melihat ini ada kegagalan. Kalau ada kegagalan, pertanyaan pertama, dia tahu bukti apa dimiliki oleh penyidik. Itu pertanyaan kedua, dia punya BAP tentang penetapan tersangka, sehingga dia mengetahui barat keterangan apa. Sementara pada saat rekonstruksi kemarin, ketika polisi membaca tentang rangkaian peristiwa perbuatan itu, dia cuma mencatat. Dalam artian dia sendiri tidak tahu bagaimana dibilang ada lompatan. Jadi rasa lucu saja, ini ditambahkan oleh teman-teman saya. Baik teman-teman, yang tadi saya bilang dari awal bahwa rekonstruksi itu setelah mendapat informasi, keterangan dari saksi, alat bukti yang lain, barang bukti yang lain, dan alat bukti yang lain. Kemudian dirangkaikan dalam sebuah tindakan dari itu untuk mendapat kejelasan. Kami saja sebagai pengacara tersangka dalam hal ini R, itu hanya memiliki BAP dari tersangka. Kami tidak mempunyai barang bukti yang lain. Dan untuk itu dalam proses rekonstruksi tadi kami mengawal sesuai dengan keterangan klien kami. Kalau berbeda, hak dia untuk menolak melaksanakan rekonstruksi itu. Sehingga dalam perjalanan rekonstruksi itu, kalau berdasarkan BAP ini sudah sesuai, karena ini hak dia. Apakah dia berbohong? Dilindungi. Apakah dia mau diam? Dilindungi. Apakah dia memberi keterangan-keterangan yang dapat merugikan dirinya? Dia bisa diam. Dia tidak mau menjawab. Karena itu hak dia. Supaya kita semua juga bisa belajar. Yang kemudian tugas polisi adalah, ya tadi, dari rangkaian keterangan-keterangan itulah yang digerakkan. Saya juga yang tadi seperti apa yang disampaikan. Kalau ada orang lain melihat kejanggalan-kejanggalan itu, berarti mereka tahu persis seperti apa. Dan kalau mereka tahu seperti itu, sebagai masyarakat yang taat hukum, harusnya memberikan kepada polisi, inilah alat bukti yang dilupakan, atau barang bukti lain yang bisa dihadirkan bahwa kematian bukan karena seperti ini, tetapi seperti ini. Bahwa ada keterlibatan orang, ada saksi yang melihat, bawalah ke sana gitu. Kita jangan membangun opini tanpa data. Data itu dua, fakta hukum dan aturan hukum. Fakta hukum seperti apa? Yang tadi itu alat bukti
Kalau dibilang 5 orang, nah mana saksinya? Supaya masyarakat ini juga cerdas, begitu. Memberi support kepada penyidik, karena penyidiklah yang diberikan amanat tepat undang-undang untuk mewakili korban, kepentingan korban seperti apa gitu. Kita boleh mengawasi secara baik, itu tugas kami. Yang kemudian yang kedua, teman-teman, kewenangan penyidik menentukan pasal mana yang dikerahkan. Sudah pasti kami penasihat hukum juga punya strategi bagaimana akan membuktikan di sidang bahwa pasal tersebut dapat diterapkan karena memenuhi unsur atau tidak. Kalau tidak, mari kita hormati putusan itu. Kan begitu. Dia menaruh pasal 340, oh silakan. Unsur-unsur jelas. Kali itu dari penyidik, belum ke JPU. JPU harus membuktikan dakwaannya dia. 340, 338, atau pasal yang lain. Kan begitu. Yang terpenting adalah unsur-unsur itu dalam penerapan itu dakwaannya bersifat alternatif atau subsidiar atau kombinasi, silakan urusan mereka. Pasti kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan klien. Yang pasti kami bersyukur bahwa klien kami siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu menjadi catatan. Begitu. Bahwa kalau sudah pasti dihukum karena dia mengakui. Begitu. Karena entah pasal mana harus sesuai dengan porsi. Mungkin saya itu. Mungkin Pak. Mungkin saya menambahkan ya terkait dengan pasal ya sesuai yang disampaikan oleh rekan Beni bahwa itu sepenuhnya kewenangan daripada penyidik ya, karena penerapan pasal itu tentunya penyidik lebih tahu ya. Apakah penyidik ketika menerapkan pasal ini dia mampu untuk membuktikan tidak unsur-unsur yang terkandung dalam pasal itu ya. Jadi pada prinsipnya apapun yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penerapan pasal ataupun dalam hal melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan proses hukum ini akan tetap kami hormati ya. Akan kami hormati sepanjang hak-hak daripada klien kami itu tidak dilanggar. Begitu. Jadi tetap kami menghormati proses ini dan yang terpenting adalah nanti di persidangan, ya. Karena ini adalah perkara pidana, bukti yang harus dihadirkan atau yang harus dibuktikan oleh penyidik harus secara terang, ya. Bukti yang benar-benar membuktikan bahwa benar antara bukti-bukti petunjuk, alat bukti dan keterangan saksi maupun keterangan tersangka itu saling bersesuaian, ya. Supaya di situ benar-benar tersangka itu dia mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya, ya. Jadi hukuman yang dijatuhi itu pasal yang dijatuhi kepada tersangka itu harus setimpal dengan perbuatannya. Ini kemarin ya, konstruksi ini kan wartawan tidak bisa sampai dalam, Bapak. Tidak bisa. Ini kan ada berkembang di masyarakat bahwa tidak mungkin lagi membunuh sendiri. Ya, itu kan ada bilang ada patah kaki, ada kepala bocor, ada itu. Kemarin Bapak tuh yang di lokasi sendiri lihat kronologisnya seperti apa? Waktu di dalam mobil, waktu kan katanya mencekik atau apa begitu. Ya. Kalau berbicara tentang proses hukum tindak pidana itu berbicara tentang satu kepastian, berbicara tentang katanya, berbicara persamaan pada hukum. Dan yang dilakukan oleh netizen yang membuat masyarakat ini sudah terbentuk di dalam otak mereka itu adalah orang ini jahat. Jadi menyampingkan fakta-fakta yang ada. Polisi lakukan yang terbaik saja, itu tetap polisi jahat. Jadi yang sudah di masyarakat ini sudah dibentuk suatu suatu pemikiran yang jahat dalam. Jadi apa dilakukan oleh siapapun pasti itu jahat. Itu masalah. Kenapa? Polisi sudah berupaya sedemikian rupa. Kalau kasus pidana saya pikir ini kasus ini paling cepat. Coba teman-teman wartawan ketika sudah lama berkecimpung di dunia jurnalis, ketika mengikuti proses pidana mana apakah yang cepat atau tidak. Tapi itu pun polisi tetap disalahkan. Saya bukan berarti membela polisi, tapi kami melihat pada prosesnya begitu cepat, malah
polisi, kasihan polisi dibully sana sini. Sudah gini lagi masih juga di demo, terus bilang harus cari orang lain. Kalau saya Randi, saya mengakui kalau kakak wartawan saya bagi pelaku terima tidak? Kan mau cari lain ini, mereka sendiri tidak menunjukkan orang lain itu siapa. Kalau saya mengaku saudara yang bunuh bagaimana? Terima tidak? Nah, itulah lepas kepada polisi, berikan waktu kesempatan kepada polisi mencari apakah masih ada pelaku lain. Jangan bentuk opini menyesatkan, membuat masyarakat tambah pusing. Itu saya kata. Menurut tekanan publik ini kan begitu besar terhadap kasus ini kan. Ya. Ini dari penasihat hukum sendiri memandang itu setiap Santai saja. Kita orang hukum ini kalau kita tidak disebut rusak, masih tidak berjalan. Jadi mengharapkan bahwa proses ini berjalan sebagaimana proses hukum semestinya. Kalau aturan harus begitu, tidak bisa kata netizen itu berarti itu bukan berarti itu peradilan sesat. Nah, ini banyak opini-opini yang berkembang nih, yang tadi seperti penegasan, mungkin mereka minta penegasan sedikit. Banyak opini berkembang bahwa menggunakan ini, mungkin penegasan apakah ada himbauan untuk penyidik menangkap orang-orang. Kalau saya tangkap, tidak.